adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Mari bersama-sama kita angkat lagu pujian dengan lebih sungguh-sungguh. Kita mau sapa Tuhan Yesus pada pagi hari ini dengan lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah minggu hari ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan jika kami boleh kembali menikmati hari minggu ini. Pagi hari ini Tuhan kami akan memulai dengan ibadah minggu, meskipun melalui jarak jauh, melalui aplikasi media YouTube. Biarlah Tuhan tetap berkenan pada ibadah kami, sehingga ibadah ini boleh membuat diri kami lebih baik dan semakin dekat kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, haleluya, amin. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Kita mau angkat lagu pujian Yesus Kekasih Jiwaku, dan di medley Sayang-sayang disayang. Kita bersukacita adik-adik ya. Semua ikutin gerakannya Kak Wita ya. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendak ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Jadi adik-adik, maksudnya adalah hukum Taurat ini kita hanya boleh menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Boleh nggak kalau misalnya kita menyembah pohon? Tidak boleh. Boleh kita menyembah gunung? Juga tidak. Patung kak? Tidak juga boleh. Jadi kita hanya boleh menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berserah hanya kepada Tuhan saja. Boleh menyerahkan segala kehidupan kita
kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik semuanya ambil sikap berdoa, berikan kesungguhan hati untuk kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat lagu pujian untuk firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kalau kita itu benar-benar sangat mencintai Tuhan Yesus yang begitu luar biasa baik di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita angkat lagu pujian ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali kita angkat pujian dari tadi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar Bapa, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berikan kami hati yang mau mendengar firman-Mu, supaya kami bisa memahami isi hati-Mu ya Tuhan. Dan supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang masih ingat kisah tentang Nuh yang disuruh oleh Tuhan untuk membuat bahtera supaya keluarganya selamat dari banjir besar? Ada berapa orang yang selamat adik-adik? Ada 8. Dari 8 orang ini ada 3 anak Nuh. Siapa yang masih ingat namanya? Ada yang masih ingat? Namanya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Hari ini Kak Mirna mau menceritakan kelanjutan kisah tentang keluarga Nuh atau anak cucu cicit atau keturunan dari Nuh. Jadi ini kisah jauh setelah air bah terjadi atau banjir besar itu terjadi. Supaya kita lebih paham, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Kita buka sama-sama ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7.
Untuk adik-adik kelas Daniel atau adik-adik yang sudah bisa membaca, mari ikuti Kak Mirna membacanya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh dari banjir besar. Ia memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi." Saat itu, seluruh bumi berbicara dengan satu bahasa yang sama. Keturunan Nuh berjalan ke arah timur tanah Sinear. Lalu mereka pun menetap tinggal di sana. Mereka sudah bisa membuat batu bata dari tanah liat yang dibakar dan menempelkannya dengan semen aspal untuk membentuk bangunan. Karena kepintaran mereka itu, mereka merasa lebih hebat dan menjadi sombong. Sehingga mereka membangun sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit, supaya nama mereka dikenal dan mereka tidak terpencar ke seluruh bumi. Lalu Tuhan turun melihat kota dan menara itu. Ia tidak suka dengan rencana mereka, sehingga ia membuat rencana mereka gagal dengan cara mengubah bahasa mereka menjadi banyak dan bermacam-macam. Mereka jadi tidak bisa mengerti satu sama lain karena bahasa mereka berbeda. Akhirnya mereka berhenti membangun kota itu. Sampai sekarang, nama kota itu disebut Babel, yang artinya kacau balau atau berantakan. Karena disitulah Tuhan mengacau balaukan bahasa seluruh bumi. Demikianlah Tuhan membuat mereka
jadi berpencar memenuhi seluruh bumi. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Adik-adik, tadi kita baru saja menyaksikan kisah tentang Menara Babel. Siapa di sini yang pernah melihat bangunan yang tinggi? Ada yang pernah datang ke gedung-gedung yang tinggi di Jakarta? Atau pernah ke Borobudur, Candi Borobudur yang tinggi itu? Atau melihat bangunan-bangunan yang tinggi lainnya? Ada yang pernah? Nah, kira-kira adik-adik, apakah Tuhan marah karena manusia membangun bangunan yang tinggi? Tidak adik-adik, Tuhan marah karena alasan manusia-manusia itu membangun menara yang tinggi sampai ke langit. Jadi Tuhan marah karena alasannya. Mereka tidak taat pada perintah Tuhan. Tuhan menyuruh mereka untuk berpencar memenuhi seluruh bumi. Tapi mereka malah ingin tinggal di satu tempat saja, yaitu di Menara Babel itu tadi adik-adik. Bahkan mereka membangun menara itu untuk mencari nama supaya mereka terkenal. Wah, betapa sombongnya mereka. Nah, adik-adik, karena mereka yang sombong itu, Tuhan tidak suka. Mereka merasa lebih kuat dan lebih hebat dari Tuhan. Tuhan tidak senang adik-adik, sehingga Tuhan marah dan menghukum mereka. Cukup dengan Tuhan mengubah bahasa mereka, akhirnya seluruh rencana mereka itu menjadi gagal adik-adik, karena mereka dari awal tidak taat dan tidak melibatkan Tuhan. Siapa di sini adik-adik yang pernah sombong juga seperti mereka yang pernah bangun Menara Babel? Ada yang merasa lebih hebat dari temannya, ada yang merasa lebih kaya dari temannya karena punya banyak mainan, atau ada yang merasa lebih pintar, lebih cantik dari temannya sehingga mengejek temannya yang lain. Ada? Semoga tidak ada ya adik-adik ya, karena Tuhan tidak senang kalau kita sombong, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, sehingga Ia ingin kita, anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang murah hati. Kita harus murah hati dan tidak boleh sombong. Jadi, kalau di sini masih ada adik-adik yang suka sombong, yang merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, lebih kuat karena mungkin badannya lebih besar dari temannya, lalu mengejek temannya, mari kita sama-sama minta ampun sama Tuhan, bertobat dan tidak mengulanginya lagi, tidak sombong. Mari kita berjanji pada Tuhan untuk menjadi anak yang baik, anak yang tidak sombong dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Mirna mau mengajari kita lagu baru yang mengingatkan kita supaya tidak sombong. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Satu, dua, tiga, stop. Anak Tuhan tak boleh sombong. Satu, dua, tiga, stop. Anak Tuhan tak boleh bohong. Satu, dua, tiga, stop. Anak Tuhan tak boleh sombong. Satu, dua, tiga, stop. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ayo maju, maju, anak Tuhan. Buanglah semua kesombongan. Ayo maju, maju, anak Tuhan. Buanglah semua kebohongan. Satu, dua, tiga, stop. Anak Tuhan tak boleh sombong. Satu, dua, tiga, stop. Anak Tuhan tak boleh bohong. Satu, dua, tiga, stop. Anak Tuhan tak boleh sombong. Satu, dua, tiga, stop. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ayo maju, maju,
Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa ya adik-adik. Nah, jadi Kakak Ana di sini mau mengajarkan adik-adik untuk aktivitas di hari Minggu ini sesuai dengan tema dari firman Tuhan hari ini adalah kita tidak boleh sombong seperti menara Babel. Nah, jadi adik-adik, Kakak mau adik-adik di rumah menyiapkan satu lembar kertas kosong. Nah ini, kalau udah kertasnya kosong, nanti adik-adik boleh di rumah kalau punya kertas origami. Ada yang punya kertas origami? Nah kalau kertas origami kan itu udah warna-warni. Nah nanti boleh ditempel, kita mau buat menara Babel ya di kertas yang kosong ini. Nah terus adik-adik kalau nggak punya kertas origami, adik-adik boleh menggambar sendiri. Nih kakak udah gambar, jadi ada warna merah, biru, lalu brown ya, coklat, kehitaman, lalu ada merah lagi. Jadi adik-adik nanti suka-suka adik-adik mau warna apa ya, boleh dikotak-kotakin kayak kakak Ana, lalu dia menjulang ke atas bentuk kayak piramida. Nah terus kalau misalnya punya kertas origaminya juga boleh ditempel nanti di kertas kosongnya ini bentuk piramida juga. Gitu ya adik-adik ya. Pokoknya sekreativitas adik-adik aja di rumah. Lebih bagus dari kakak Ana semakin hebat. Intinya kita mau buat menara Babel ya. Nah baiklah, kalau sudah selesai aktivitasnya nanti jangan lupa difoto lalu dikirim ke grup kelas. Terima kasih adik-adik semuanya. Adik-adik, kita sudah selesai firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, ajarlah kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan tidak sombong. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati kami selalu dan ampuni kami jika kami masih sering mendukakan hati-Mu dengan berlaku sombong ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sonari tapatupu magalangata sebelum tapatupu galangata eta riap kita maka tahun persembahanku ini ku persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian. Di sini aku bawa Tuhan, ijon ado hubungan Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah harganya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ijon ado hubungan Tuhan, galangan ni guluku nado bidere. Sariapa hargane Tuhan, marimbang pasu-pasu nado bidere. Jalma Tuhan, sejalma Tuhan. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah hari ini. Kita tutup dalam doa yuk. Ya Allah, kami terima kasih Tuhan jika kami masih boleh mempersembahkan apa yang kami punya untuk mempersembahkannya pada Engkau Tuhan. Biarlah persembahan ini berkenan kepadamu dan boleh membantu sesama kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kondisi yang ada pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau tetap menyertai kami, melindungi kami dan jauhi dari segala penyakit dan memberikan kami kekuatan dalam menjalani hidup kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, semua yang kami punya, semua yang terjadi dalam hidup kami serahkan dalam tangan-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami
Satukan dengan doa O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganuk. Asada uhanami aseto haganuk. Sengboi dalanunami salakana tosa. Dopham hasomanami toang age huja. Amin.